halo teman-teman semua, kembali lagi dengan narasumber kita yang pertama, dengan aku sendiri Nurul Husna dari TB21. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang asal-usul dari teknik bioenergi dan kemurgi, serta urgensi dari lahirnya teknik bioenergi dan kemurgi sendiri. Dan di depan aku telah hadir narasumber kita yang super duper keren dan penting banget dalam kehadiran teknik bioenergi dan kemurgi ini, yang dimana Bapak Tatang juga berjuang untuk melahirkan teknik bioenergi dan kemurgi ini. Dan Bapak juga terlibat atas beberapa penelitian yang terkait dengan biomass ataupun dengan bioenergi. Dan di sini sudah hadir Pak Tatang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Sehat kan, Pak? Ya, sehat-sehat aja. Oke. Ya. Nah, dari Bandung tadi cuacanya aman ya kan, Pak? Aman. Oke, aman. Nah, baik Pak. Mungkin karena Bapak kita udah tanya juga kabar dari Pak Tatang. Nah, kali ini nih Pak, kita episode 1 mengusung tema yaitu hashtagnya Kepoin TB, Pak. Jadi nggak jauh-jauh ya Pak pertanyaannya, dari kita mulai aja ya Pak pertanyaannya. Ya, cek. Yaitu mungkin dari pengertian TB ini apa sih Pak? Bioenergi dan kemurgi itu apa? Karena pasti masih awam ya Pak bagi beberapa orang gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu kali Pak. Iya. Memang kemurgi ini sebenarnya istilahnya mulai tahun 1930 di Amerika ya. Iya. Di Amerika, waktu itu Amerika mengalami ya masa ekonominya buruk, tapi produk pertanian, sektor pertanian melimpah. Jadi yang disebut kemurgi itu sebetulnya adalah cabang dari teknik proses kimia ya, yang mengolah sumber daya nabati untuk keperluan non-pangan. Non-pangan. Jadi itu kemurgi ya. Nah, bioenergi sebetulnya bagian dari kemurgi, karena itu pengolahan sumber daya nabati untuk keperluan non-pangan sama. Jadi hanya ada kemurgi dan pangan sebetulnya. Sumber daya nabati itu dipakai untuk pangan dan non-pangan. Nah, yang pengolahan ke arah maksud non-pangan itu yang namanya kemurgi. Nah, bioenergi kan itu merupakan produk non-pangan juga sebetulnya. Itu sebenarnya bagian dari kemurgi. Ya. Cuman waktu kita melahirkan program studi, kalau dinamakan kemurgi saja, nah banyak orang tidak akan mengerti ini apa. Ya, tapi karena itu bioenergi dikeluarkan situ disebut duluan teknik bioenergi dan kemurgi. Nah, kenapa? Karena bioenergi inilah yang difahami masyarakat, oh itu energi yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan gitu. Benar. Berarti bioenergi itu cabang dari sebetulnya kemurgi. ya. Berarti selama ini kita salah persepsi ya Pak. Kita memikirkannya bioenergi itu berbeda sama si kemurgi. Enggak. Di dalam kemurgi sebetulnya ya. Benar. Cuman itu merupakan bagian besar dari kemurgi. Karena energi itu konsumsinya besar. Benar. Ya, dan bahkan bisa lebih besar dari pangan itu. Iya benar. Karena kepake terus ya Pak. Ya, karena kebutuhannya ya terus-terusan itu lah. Iya benar. Ya. Benar. Nah, mungkin karena kita udah tahu pengertian dari bioenergi juga, dan kita juga udah tahu dari kemurgi juga. Nah, mungkin Pak nggak afdol kalau rasanya kita nggak tahu nih Pak, apa sih Pak asal usul atau apa yang mendasari Bapak dari perwakilan dosen di ITB untuk menggagas nih ada jurusan teknik bioenergi dan kemurgi. Iya. Jadi sejak awal tahun 90-an saya sudah melihat atau merasa merasa feeling orang bilang feeling so good gitu. Bahwa dunia ini akan bergerak ke arah lebih banyak pemakaian sumber daya terbarukan. Mulai bergerak pelan-pelan meninggalkan sumber daya fosil, bergerak ke arah lebih banyak sumber daya itu tahun 90 ya. Jadi 96 Eropa mulai pakai biodiesel, Eropa mulai di Amerika. 98 saya memulai riset sendiri dengan mahasiswa di sedikit biodiesel. 2001 saya memperkenalkan biodiesel ke pemerintah. Ya, masih
ya sambutannya dingin-dingin apa gitu ya. 2002 saya membentuk dan teman-teman termasuk Pak Tirto, Pak Iman, ada lagi dari Pak Bambang Tribudiman membentuk Forum Biodiesel Indonesia. Nah, kita tujuannya adalah menyadarkan atau mempromosikan ke masyarakat bahwa biodiesel itu penting untuk Indonesia yang ketika itu sudah impor solar. Benar. Nah, sedangkan kita Indonesia itu kekayaan nabatinya sangat besar. Ya, sangat besar. Nah, jadi kita bentuk Forum Biodiesel sampai akhirnya biodiesel ya kita ke DPR, kita ke Kementerian Perhubungan, kita ke Bappenas memperkenalkan itu. Terus Pak Tirto dapat dana dari Ristek bikin unit biodiesel di kampus ITB di Ganesha 125 liter satu batch. Nah, itu kita pakai. Saya beli ganti mobil dengan mobil diesel. Pak Tirto kebetulan mobilnya diesel, Pak Iman waktu itu mobilnya diesel, kita pakai itu B10. B10 Kita bilang pakai 10%. Jadi setiap rapat di Jakarta urusan itu kita pakai biodiesel. Jadi kalau ada supir tanya di tengah jalan karena itu apa tulisan, nah kita terangkan sedikit. Ya, jadi ada kuliah 5 menitan untuk supir kadang-kadang gitu. Sampai biodiesel tahun 2006 mulai disahkan pemerintah. Nah, mulailah di situ sebetulnya timbul tenggelam, tetapi toh makin kesini makin ya. Jadi kemudian ya bioetanol juga masuk waktu itu, walaupun banyak belum ya sampai sekarang mestinya masih harus direvitalisasi lagi ya. Jadi saya melihat ke situ, kemudian tahun 2010 ITB dapat surat dari Dirjen Dikti supaya membentuk program-program studi pasca panen. Nah, itu saya jadikan dasar, ayo kita bikin program studi teknik pangan dan teknik bioenergi dan kemurgi. Ya, memang kalau pangan mungkin sudah banyak. Nah, kalau bioenergi dan kemurgi memang jarang. Waktu ada penilai akreditasi juga nanya ke saya itu, kok program seperti ini tuh saya cari di internet susah. Iya, benar. Ya, saya cuma bilang, ya saya membuat program studi memikirkan negeri sendiri, bukan memikirkan negeri orang lain. Itu aja jawabnya. Iya, benar. Ya, oke. Oke, Pak. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau ini dari Dirjen Dikti tentang pasca panen ya, Pak. Nah, kenapa bioenergi ini di FTI, Pak? Kenapa nggak di SITHR? Karena yang Bapak bilang tadi itu di pasca panen gitu. Pengertian pasca panen yang di SCTH, saya enggak tahu ya mereka tujuan. Tetapi jadi pasca panennya itu bukan pasca panen ini pengolahan produk panen sebetulnya ya. Oh, benar. Memang keahlian dasarnya teknik kimia sebetulnya. Ya, kalau pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil itu memang ilmu dasarnya teknik kimia sebetulnya. Benar. Jadi karena itu kita datangnya dari teknik kimia itu. Saya sebetulnya sejak tahun 2000 sudah lupa saya 2002, 2001. Iya. Mungkin 2000 ya. Sudah mulai saya bikin kuliah pilihan di teknik kimia di Bandung. Iya. Ya, di Ganesha, yaitu kuliah teknologi kemurgi namanya. Dan lumayan banyak tiap tahun pengikutnya dan kadang-kadang ada orang dari luar teknik kimia juga yang ngambil. Nah, Pak, kan Bapak udah menggagas tentang bioenergi dan kemurgi. Pasti ada hambatan-hambatan kan, Pak, dalam menciptakan jurusan baru ini. Nah, mungkin hambatan seperti apa aja sih, Pak, yang Bapak alami selama mendirikan nih TB ini sendiri? Ya, hambatan itu ada dari dalam, ada dari luar. Iya. Dari luar ya ada juga misalnya, kenapa sih buat yang lain udah cukup teknik kimia aja. Bener. Itu ya. Nah, tapi kan saya bilang ya sumber daya kita itu sangat besar sehingga saya lebih setuju misalnya teknik kimia itu ada yang juga teknik kimia ke arah pemrosesan sumber daya anorganik. Oh, anorganik. Ya, karena metalurgi itu umumnya hanya menangani logam dan logam pun beberapa, tapi proses metalurgi proses. Tapi zat-zat kimia yang
sebutlah bleaching earth segala macam itu yang anorganik, mineral anorganik itu kurang. Benar. Ya. Nah, jadi kita punya sumber daya besar di nabati. Jadi sebetulnya memang tidak harus teknik kimia. Menurut saya ya ada yang menangani itu sendiri. Kenapa? Ya karena sumber daya besar berarti nanti industrinya bisa besar, kebutuhan tenaga kerjanya besar, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa besar. Itu makanya saya bilang mesti ada. Benar. Kalau pangan kan memang di mana-mana sudah ada ya. Iya benar Pak. Nah terus karena kita udah tahu juga nih Pak masalah apa yang dihadapi sebelumnya, mungkin goals apa sih Pak atau tujuan apa yang Bapak inginkan untuk teknik bioenergi Kemurgi ini lahir gitu Pak? Atau tujuan apa sih yang Bapak harapkan ke depannya bagi teknik bioenergi dan Kemurgi ini? Indonesia itu selalu ketinggalan. Oh iya benar. Ya. Mungkin karena naluri berinovasi orang-orang individu Indonesia itu memang termasuk yang menurut saya mungkin klasifikasinya termasuk paling buruk di dunia. Benar. Nah, jadi saya sebetulnya mendirikan ini dengan harapan nanti Indonesia itu benar-benar tidak lagi ketinggalan lah di ini ya. Dunia itu sekarang bergeser. Jadi energi bergeser ke arah energi terbarukan. Tapi perekonomian sebenarnya bergeser dari perekonomian berbasis fosil ke perekonomian berbasis nabati. Benar. Nah, saya tuh nggak mau atau Indonesia tidak boleh ketinggalan di dalam transisi dari perekonomian berbasis fosil ke perekonomian berbasis nabati. Nah, salah satu komponen terbesarnya bioenergi. Berarti secara nggak langsung bioenergi ini juga bisa menunjang green economy berarti itu Pak? Sangat. Sangat. Kalau di Indonesia sendiri Pak, untuk pengoptimalan dari bioenergi ini menurut Bapak apakah sudah optimal atau masih banyak yang ditingkatkan lagi? Ya masih jauh. Ya. Saya melihat riset tentang bahan bakar nabati sebagai bagian penting dari bioenergi ya. Iya. Itu menurut saya praktis hanya ada di ITB. Ya, yang lain itu ya ikut. Tapi sebetulnya ya suatu industri harus akan bisa berkembang baik kalau sains dan teknologinya itu ada. Benar. Jadi saya bilang, misalnya sekarang kita industri biodiesel kita itu sudah termasuk paling gede di dunia. Yang jalan aja mungkin sudah setahun 12 juta kiloliter per tahun. Pabrik biodiesel kita 26 sudah, dan itu sudah tersebar di seluruh saya kira hampir di Sulawesi, di Kalimantan sekarang sudah banyak. Iya benar. Dari 26 itu 23 sudah beroperasi. Anda bisa bayangkan, bandingkan dengan kilang Pertamina ya. Kilang yang bikin solar. Ada 7 di negeri ini, hampir semuanya di Kalimantan, di Jawa. Jawa 1, Kalimantan, Cilacap, ya. Jawa, Dumai, Palembang, cuman 7. Berbiodiesel 26 dan sudah menyebar ke Sulawesi kemana-mana. Itu segera nanti itu akan menyebar kemana-mana. Dan pabrik yang banyak itu, pabrik itu kan butuh tenaga kerja, butuh pasokan barang, produk, angkutan. Itu akan menumbuhkan perekonomian daerah. Benar. Jadi sebenarnya dampak dari perkembangan penerapan bioenergi dan kemurgi itu sebetulnya sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian daerah. Iya, benar. Berarti kita bisa melihat ya Pak, kalau di bidang kita anggap saja di bidang fosil itu masih terbatas ya Pak, kayak cuman di satu pulau cuman ada 1 kilang misalnya, sedangkan penduduk Indonesia banyak kan Pak, ada 200 juta lebih, dan dibandingkan dengan biodiesel ataupun dibandingkan dengan sawit misalnya yang tersebar seluruh Indonesia, tentu ini akan sangat mendukung untuk Indonesia ke depannya. Ya. Jadi sebetulnya bukan hanya sawit ya. Kita sekarang memang yang terbesar sawit. Iya benar. Tapi sebenarnya kita masih dikaruniai kekayaan-kekayaan lain yang belum termanfaatkan. Ya. Masalah orang Indonesia itu sebetulnya, permasalahan orang Indonesia kalau menurut saya itu kurang keyakinan kepada diri sendiri dan apa yang ada di sekitarnya. Jadi
kadang-kadang walaupun di negerinya sendiri ada, itu dia tidak melakukan sebelum melihat orang luar negeri atau orang asing, apalagi orang kulit putih, apalagi orang kulit kuning melakukannya. Iya, benar. Lalu dia nurutin. Benar. Nah, jadi sedikit sekali punya niat atau punya naluri, ini bagus. Benar. Kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak, apakah bioenergi Indonesia ke depannya itu bisa mengungguli negara-negara barat gitu Pak? Kayak Eropa misalnya, atau bahkan Amerika gitu Pak? Harus sebetulnya. Benar. Saya bilang itu iptek terbaik biodiesel harus ada di Indonesia. Kenapa? Kita lah yang pengusaha terbesar. Lalu nanti bioenergi itu termasuk ipteknya juga Indonesia harus terbesar. Kenapa? Karena potensinya besar sekali. Ya. Tidak ada negara yang bisa menandingi Indonesia dalam potensi bioekonomi kecuali Brazil. Oh. Ya. Tapi Anda mesti lihat juga pohon karet aja, Hevea brasiliensis namanya, asalnya Brazil. Iya. Penghasil terbesar karet sekarang Asia Tenggara. Benar. Sawit itu asalnya Afrika Barat. Cocoknya di sini. Ya. Jadi orang mengatakan ini tuh potensinya gede sekali. Nah, apalagi orang misalnya sekarang melihat ya, negara mana yang dianugerahi aneka pohon palma. Yep. Dia bilang hanya Indonesia yang sekarang punya kelapa, punya siwalan, punya nipah, punya aren. Benar. Cuma kurma aja yang nggak ada di kita. Ya, kurma berkah buat di Timur Tengah. Kita punya 4. Sebenarnya kalau kita evaluasi, jadi apa itu kecuali sawit? Ya. Nah, orang sebenarnya bilang sesungguhnya kami menanti Indonesia bangkit dengan menggunakan palma itu. Kita dikasih sumber daya yang besar, tapi sebetulnya kita sendiri kelihatannya perhatian kita ke arah pemanfaatan itu masih kurang. Ya, benar Pak. Ya. Berarti bioenergi dan kemurgi bisa hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi gitu. Oh ya, betul. Ya. Nah, masalah sekarang kan, jadi sebetulnya riset yang saya lakukan di bioenergi ini itu ini kan saya berharap melalui riset itu Indonesia nanti bisa bersiap masuk ke era bioekonomi dan ada di depan, bukan di belakang. Bukan. Iya, jadi jangan sampai kita ketinggalan lagi gitu. Benar. Oke Pak, berarti dari pengertian terus dari urgensi kita ada juga melihat ya Pak, ternyata bioenergi dan kemurgi itu prospeknya bagus banget ya Pak untuk ke depan dengan melihat sumber daya di Indonesia yang pada umumnya itu ada di Indonesia gitu ya Pak, sumber daya terbarukannya. Nah kalau dari Bapak sendiri ada nggak Pak kayak harapan dari Bapak untuk mungkin untuk TB aja dulu Pak, untuk teknik bioenergi dan kemurgi ke depannya itu gimana? Gimana? Ya, mahasiswanya belajar yang serius ya untuk negerinya sendiri. Jadi kalau saya bilang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan di situ ada kata-kata jadi pandu ibuku. Ya. Itu adalah janji memandu Ibu Pertiwi ke arah kehidupan yang lebih baik, peradaban yang lebih baik. Nah, teknik bioenergi sebetulnya ya kalian wujudkan itu. Okay. Ya, karena potensi kita besar sekali loh. Ya. Walaupun sebetulnya saya memang melihat ini, kadang-kadang orang bilang kan dulu waktu saya mengembangkan biodiesel ya, ada yang tanya, mana biodiesel? Ya masih terus, udah putus asa belum? Tuh. Saya bilang hampir. Ya, cuma belum. Kenapa? Karena ini negeri saya sendiri. Kalau kita yang tidak memikirkannya, lalu mengharap siapa? Benar. Ya, gitu. Nah Pak, mungkin karena kita udah beberapa pertanyaan tadi udah selesai juga, dari Bapak mungkin ada closing statement gitu Pak untuk para pendengar yang ada di rumah gitu. Apa ya closing statementnya? Tak saya cari-cari. Jadi sebetulnya memang yang
kesulitan misalnya dalam mengembangkan bahan bakar nabati ini. Orang Indonesia tidak bisa membedakan misalnya antara subsidi dengan apa yang disebut investasi jangka panjang demi masa depan keturunan dan generasi penerus. Yang orang Indonesia pahami, bukan pahami sebenarnya, apa betul dipahami, cuma mungkin sebagian besar orang Indonesia merasanya itu kodrat. Benar. Ya, itu adalah menyekolahkan anak yang panjangnya waktunya kan bisa 20 tahun. Dari 6 sampai ke mungkin 26. Paling sedikitnya 22 ya, lulus sarjana kira-kira begitu. Itu kan investasi jangka panjang, 15 tahun membayar anak sekolah. Benar. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya supaya anak ini nanti pada saatnya dewasa dia punya daya saing dan tidak dikalahkan oleh teman-teman seumurnya. Baik di dalam bangsanya maupun antar bangsa. Benar. Tidak ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak karena pertimbangan ekonomi. Benar. Jadi bilang, aduh saya sekarang nggak punya uang, kamu berhenti dulu deh sekolah. Itu nggak ada orang tua pikirannya begitu. Ya, kenapa? Ya itu kan namanya investasi jangka panjang demi masa depan keturunan dan generasi penerus. Orang tua kadang-kadang di kampung, anaknya masuk ITB, dia rela jual sawahnya hanya supaya anaknya kamu sekolah. Ya, nah orang tua hanya akan marah kalau uang yang diusahakannya capek-capek itu tidak efektif karena misalnya anaknya bolos sekolah atau menggunakan macam-macam ya. Tapi dia rela mengeluarkan uangnya itu. Nah, ada dua faktor yang sebetulnya. Yang pertama, riset iptek. Jadi Litbang Iptek itu juga termasuk ke dalam itu. Ke dalam itu. Nah, akibatnya itu tidak menjadi perhatian pemerintah, dilaksanakan dengan baik dan terencana dengan baik. Nggak ada. Kalau menurut saya Indonesia sampai sekarang tidak punya rencana teknologi. Jadi teknologi apa yang mau dihasilkan, teknologi apa yang mau dibeli dari luar, nggak ada. Nggak ada ya. Nah, yang ketiga sebetulnya sekarang nih hanya mungkin dibutuhkan sekarang sampai kira-kira 2040-an menurut saya. Itu bahan bakar nabati sama energi terbarukan. Nah, itu tergolongnya investasi jangka panjang demi masa depan dan daya saing keturunan dan generasi penerus. Kenapa? Ya, silakan aja bayangkan kalau sekarang kita tidak membangun industri biodiesel, industri bioetanol, industri biohidrokarbon, terus nempel ke fosil ya, nempel ke fosil. Sementara fosil ini makin tidak disukai dunia. Benar. Harganya makin mahal, sumber dayanya makin sedikit, emisi gas rumah kacanya besar. Itu bisa-bisa tahun 2040 kalau kita tidak sediakan sekarang. Nah, Anda yang nanti hidup di tahun 2035, 2040 itu merasa kesulitan. Ya, kenapa? Karena energi yang layak digunakan pada zaman itu tidak ada. Tidak dipersiapkan duluan. Sama dengan kita generasi tua menyiapkan Anda sekalian yang muda. Ya, itu harus disadari. Nah, kebanyakan orang tidak menyadari, termasuk DPR, anggota DPR itu kebanyakan pemerintah. Karena itu nanyanya, oh kita itu menganggap banyak di antara kita menganggap biodiesel itu disubsidi. Kenapa mensubsidi biodiesel? Jadi ada yang tanya misalnya ke saya, kenapa kok di Italia sampai ada pembangkit listrik tenaga minyak sawit? Kok di Indonesia nggak ada? Ya saya bilang karena di sana itu ini investasi untuk masa depan. Di sini Anda menghitung keekonomiannya gimana, nggak ekonomis gitu kan? Iya benar. Tapi tidak ada orang tua yang menghitung keekonomian menyekolahkan anak. Iya benar. Menyekolahkan keekonomian dihitung keekonomiannya, ya, kamu jangan sekolah di ITB lah, mahal atau apa, jauh lagi ya. Udah ini aja institut teknologi yang ada di kampung, gitu kan? Ada nggak di sekolah? Nggak ada. Gitu ya. Benar-benar. Oke baik Pak. Berarti sebagai generasi muda kita tuh harus siap juga ya Pak untuk mendapatkan tongkat estafet nih
pembangunan Indonesia ke depannya, khususnya di bidang bioenergi ya Pak, khususnya. Ya, betul. Harus siap apa tuh namanya? Ya sebenarnya menjadi yang terdepan ya di itu. Okay. Tapi kan masih banyak orang-orang muda yang saya kemarin di Palembang juga tanya ke mahasiswa. Yeah. Palembang termasuk Sumatera Selatan penghasil sawit yang besar. Yeah. Saya tanya ke mereka, minyak sawit itu dihasilkan dari bagian mana pohon sawit? Tidak bisa jawab. Ya, itu artinya sebenarnya kepedulian kita terhadap kekayaan alam kita sendiri itu kecil sekali. Gitu ya. Benar-benar Pak. Nah, berarti ini pesan untuk teman-teman juga ya Pak, kalau kita harus menyadari potensi apa sih yang ada di daerah kita supaya kita bisa memanfaatkannya untuk daerah kita juga nantinya, begitu kan ya, Pak? Ya. Nah, juga kita juga memperhatikan bahwa dan jangan takut gagal ya. Oke, nah tuh benar, jangan takut gagal. Kita harus melihat gagal itu setengah berhasil. Gagal itu jalan menuju keberhasilan. Ya, orang yang berhasil itu biasanya tidak langsung berhasil. Dia gagal, tapi dia bangkit lagi. Gagal, dia bangkit lagi. Ya, nah, akhirnya diberi jalan. Berarti biarkan kegagalan itu terjadi sampai dia habis, sehingga pada akhirnya tinggal kesuksesan aja nih Pak yang tersiksa, gitu ya Pak? Ya. Okay. Ya, jadi jangan putus asa. Nah, benar, jangan putus asa. Jadi kita harus juga ambil resiko tapi yang berpikir ya. Itu maksud saya berpikir. Benar. Nah, jadi teman-teman semua juga harus yakin kalau kita pasti bisa, dan kalaupun gagal itu nggak apa-apa karena bakal ada chance selanjutnya untuk kita terus berusaha ya Pak. Nah, mungkin Pak untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak. Terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak untuk telah mengisi narasumber di episode 1 di Komorgi Podcast Sahitya Ag and Green Economy Pak.